Sambutan Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Yang kita muliakan, kita banggakan, Bapak Ketua Senat, Bapak Sekretaris Senat, yang bekerja dengan keras siang dan malam, para Wakil Rektor yang kebetulan kita bagi tugasnya, ada yang menghadiri seminar, ada yang memperkuat jurnal, dan ada yang di sini. Terima kasih sudah kerja keras selama 5 bulan, 4 bulan. Bapak Ibu Dekan yang luar biasa semangatnya mengadakan Zoom, seminar, online, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Saya akan mengungkap berita senang dahulu. Saya mengucapkan selamat kepada Direktur Pasca Sarjana, Prof. Nur Haiti Hasan. Ya, tepuk tangan atas terpilihnya sebagai anggota IP, yaitu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saat ini kita mempunyai 2 anggota IP, yaitu Prof. Amin Abdullah dan Prof. Nur Haiti. Ini merupakan aset. Dan saya kira satu-satunya PTKN yang mempunyai 2 anggota IP. Dan 1 ALMI, yaitu Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Saya sendiri, jadi saya masih kategori junior. Sudah lama itu, sudah 3 tahun ya berjalan. Tapi alhamdulillah 2 anggota ALMI di antara kita. Kemudian berita duka, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk wisudawati Aminatus Zamamah, lahir di Sleman tahun 1998, meninggal 1 Oktober 2020, adalah wisudawati PGMI angkatan 2016. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para wisudawan, wisudawati, tentu saja saya mengucapkan selamat. Ini adalah buah karya Anda, perjuangan Anda, sehingga Anda menjadi sarjana. Dan Anda harus syukur dengan hati yang gembira dan riang, karena itu akan menambah imun Anda. Para wisudawan, wisudawati, saya minta tolong lebih dulu sebelum saya lanjutkan. Tolong dong subscribe dan like YouTube channel Al-Makin Books. Masa rektor cuma 990 itu subscribernya, belum sampai 1000. Masa kalah sama Atta Halilintar, jauh sekali. Itu berisi banyak informasi ya
terutama interview dengan beberapa orang penting, mata kuliah juga ada di situ kadang-kadang, pesan-pesan penting, dan akan saya lanjutkan acara meet and greet dengan berbagai profil dan tokoh. Sekali lagi kita harus merayakan kegembiraan Anda sebagai wisudawan, wisudawati pada bulan November 2020. Luar biasa. Siapapun yang menjadi presiden, baik Joe Biden, yang jelas Joe Biden ya, Donald Trump tinggal menunggu concession speech, Anda tetap wisudawan ya. Ya, jadi Anda bergembira bersama Joe Biden ya. Presidennya, saya senang sekali mengikuti meme-meme di berbagai medsos, YouTube, Instagram paling banyak, kemudian Facebook sedikit ya, berbagai macam rekaman dalam berbagai macam budaya dan bahasa, Perancis, Jerman, dan terutama Inggris, baik Australia maupun Amerika ataupun Great Britannia. Saya juga mempunyai Instagram, pengikutnya sudah lumayan banyak, yaitu 3.000. Sama, itu juga berisi informasi-informasi penting, sudah lumayan, sudah 3.000 itu. Tentu saja dengan senang hati, bergembira, dan penuh harapan dan doa, saya berdoa dan semua pemimpin kita yang ada di sini secara luring berdoa agar Anda menjadi wisudawan, wisudawati yang bermanfaat, bermental baja, tanpa kenal menyerah, sabar, selalu mencari kesempatan, selalu kreatif, dan bertahan dalam berbagai kondisi dan situasi. Sudah 9 bulan kita bertahan dalam suasana pandemi. Semoga kita dikuatkan, semoga kita tetap sehat, bugar, jangan lupa bergembira, jangan lupa berolahraga, dietnya jangan terlalu ketat ya, dietnya sedikit-sedikit saja, nutrisinya yang banyak, saya kira telur masih murah, daging ayam juga ya, kalau tidak ya tempe, itu nutrisinya juga baik ya. Tadi malam saya browsing jam 2 malam terbangun di World Matters Info. Coronavirus tadi malam, saya tidak tahu saat ini, berjumlah 59.894.202 manusia terkena kasus. Kalau dibulatkan ya 59 juta. Meninggal hanya 1.409.317. Sangat sedikit ya. Total yang sembuh sebanyak 41.408.048 manusia sembuh. Jadi kita tetap berhati-hati, pakai masker, jaga jarak, pakai alkohol, cuci tangan pakai sabun, tapi tidak perlu terlalu takut ya. Kalau Anda terlalu takut, stres itu mengurangi daya imun tubuh. 5 besar kena virus di dunia, Amerika 12 juta, India 9 juta, harus pakai kacamata lagi. Prancis 2 juta, Rusia 2 juta. Indonesia sendiri tadi malam berada pada posisi nomor 21 sebanyak 506.302 kasus. Catatan meninggal kita sebanyak 16.111 meninggal. Yang sembuh, nah ini harus dicatat juga yang sembuh. Jangan ada yang meninggal gitu ya, supaya hati kita lebih tenang. 425.313. Jadi baik di Indonesia maupun di dunia tidak perlu khawatir. Yang sembuh jauh lebih banyak. Terus terang beberapa alumni terkemuka
mendapatkan virus ini dan insya Allah segera sembuh. Kita berdoa untuk mereka semua. Tetapi di UIN Sunan Kalijaga hampir tiap hari lewat WhatsApp, lewat Facebook, Instagram membaca berita duka. Dan UIN Sunan Kalijaga hampir setiap minggu mengirim karangan bunga. Ini juga patut dicatat ya. Dan ya kita harus begitu ya. Tetapi kata filosof Seneca, filosof Romawi kuno, guru dari Kaisar Romawi Nero yang sangat terkenal membakar kota itu, gurunya mengatakan manusia itu lebih banyak ditakut-takuti oleh bayangan atau imajinasi. Kenyataan ternyata tidak menakutkan, biasa-biasa saja ya. Jadi imajinasi kita kadang berlebihan, kenyataannya tidak ada apa-apanya. Begitu juga Kaisar Romawi kuno pada abad pertama Masehi bernama Marcus Aurelius. Dia mengatakan kita terlalu percaya pada mimpi-mimpi, tetapi tidak menganalisis ketika bangun. Jadi kenyataan yang kita lihat di depan muka sering kita lupakan, tetapi kita ingat adalah mimpi-mimpi kita di dalam tidur. Nah, saya kira ini cukup menghibur kita supaya kita tetap bertahan, kita tetap senang ya. Yang terkena tidak perlu stres, yang tidak terkena hati-hati, yang sudah tiada kita doakan. Di era pandemi ini kita harus sabar. Para wisudawan, wisudawati, Anda harus kreatif ya. Saat ini Anda sudah selesai secara formal. Tetapi di dalam kenyataan yang sesungguhnya Anda masih terus belajar ya. Di dalam ruangan ini Anda lihat banyak profesor, minimal doktor. Itu tidak pernah berhenti belajar ya. Ini bisa menjadi role model Anda semua para wisudawan, wisudawati. Begitu juga setelah menjadi doktor ternyata tidak berhenti juga. Coba Anda hitung SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 berapa tahun kita belajar. Tapi setelah menjadi doktor ternyata masih merasa perlu belajar lagi. Masih harus menulis artikel apalagi dituntut Scopus. Setelah itu masih pengen menulis buku yang terbit secara internasional. Masih ingin menulis buku yang terbit secara nasional. Masih ingin menulis autobiografi, masih ingin menulis puisi, masih ingin menulis opini di koran, dan lain-lain. Jadi belajar itu tidak pernah berhenti. Saya ingatkan lagi dan saya ingatkan berkali-kali di dalam berbagai kesempatan, pendidikan di era Yunani kuno, baik Atlanta maupun Athena, 2500 tahun yang lalu, dan itu diteruskan dalam pendidikan abad pertengahan Umayyah maupun Abbasiyah. Pendidikan itu meliputi 4 hal. Pendidikan etika, akhlak ya, pendidikan seni atau estetika, pendidikan kognitif atau ilmu pengetahuan melalui riset dan pencaharian, dan yang terakhir pendidikan olahraga. Saya kira perguruan tinggi terlalu menekankan pada kognitif, melupakan etika, melupakan olahraga. Sehingga kita kurang bahagia ya. Mari kita para wisudawan, wisudawati tolong berolahraga di rumah ya, minimal jogging ya. Siapa tahu jogging ada ketemu calon jodoh, calon suami, calon istri, itu lebih bahagia lagi. Imun Anda langsung naik ya. Asal jangan buka cabang banyak-banyak, itu membahayakan. Bapak Ibu sekalian, para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, para tendik, para mahasiswa, para wisudawan, wisudawati, insya Allah minggu-minggu depan kita akan mengundang tamu para seniman Yogyakarta. Satu, seni lukis, oil atau akrilik. Yang kedua, seni lukis kolcai atau watercolor. Siapapun para wisudawan wisudawati yang tertarik mengikuti atau ikut melukis, saya persilahkan datang ke kampus. Nanti kita umumkan tanggalnya untuk menghibur kita semua. Dan selama 4 tahun nanti saya usahakan akan sering dalang,
sering menari, sering mengundang musik supaya hati kita senang, dan itu sarana komunikasi yang paling aman. Para wisudawan, wisudawati, Anda daring, dan nanti kita sampai bulan Januari akan daring juga. Kecuali Mas Menteri Nadiem Makarim sudah mengumumkan pada bulan Januari kita dibolehkan luring dengan syarat yang ketat, persetujuan dari 3 unsur, yaitu unsur komite sekolah, yaitu yang mewakili orang tua, unsur kepala sekolah termasuk pihak rektor dan rektorat, dekan, dekanat, direktur pasca sarjana, dan juga Pemda atau Kementerian Agama. Tidak lupa juga protokol harus ketat, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ya, saya kalau bicara pakai masker agak sulit ya. Jadi terpaksa saya buka, tapi saya semproti dulu ya. Bismillah. Dan tersedianya alat-alat seperti termometer, gun, yaitu pengukur suhu tubuh. Jika kita mengingat ayat Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Qori dan juga saya bacakan di awal ya, bahwa kita harus bersabar ya, innallaha ma'as sabirin. Para wisudawan, wisudawati harus bersabar ya. Anda akan mencari pekerjaan, Anda akan meniti karir, Anda akan mencari kesempatan, mohon bersabar, terutama era ini era pandemi. Dan bersabar yang lain ketika orang-orang terdekat kita pergi selama-lamanya. Janji Allah Subhanahu wa taala, bal ahyaun walakin la tash'urun. Mereka itu masih hidup tetapi tidak bisa dirasakan dan merasakan. Maka jika kita kembali kepada filsafat lama, misalnya Epictetus dan juga Marcus Aurelius mempunyai ajaran balhum ahya adalah memento mori. Dalam hidup kita harus mengingat bahwa kita semua akan meninggal, memento mori, yaitu bahwa semua ini akan kita tinggalkan dan itu proses alam. Tidak ada yang hidup selama-lamanya. Tapi saya kira terlalu buru-buru para wisudawan, wisudawati baru wisuda kok mengingat kematian, nanti sedih. Kebalikannya, menurut 2 filosof itu juga ada namanya vivere momento, yaitu mengingat kehidupan. Jadi Anda para wisudawan, wisudawati jangan dulu cepat-cepat mengingat memento mori, tetapi dibalik vivere momento, yaitu mengingat bahwa Anda akan hidup. Anda membutuhkan karir, Anda membutuhkan kiprah, Anda akan membuka jaringan, dan Anda akan berkeluarga yang belum, Anda akan mempunyai anak, dan Anda akan meramaikan dunia ini. Itu namanya vivere momento. Mengingat pada kehidupan, tidak hanya mengingat pada kematian. Para wisudawan, wisudawati, saya ingin mengingatkan dan memberi spirit kepada Anda. Menurut penelitian Wakil Rektor 3, Treasure Study yang diadakan tahun 2019, mahasiswa yang masuk pada tahun 2012, ini prosentasinya, ini wisudawan 2019 ya, yang bekerja sebanyak 41%, yang berusaha atau wira swasta 22%, yang belum bekerja sebanyak 26%, yang berwirausaha sebanyak 11%. Kesimpulannya, 41% penelitian tahun 2019, wisudawan tahun 2019 sudah bekerja. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya, Anda nggak perlu khawatir. Anda pasti mempunyai karir, Anda pasti bekerja. Ini sebaran lulusan tahun 2019, 14% di pemerintahan, 10% non-pemerintah, 22% swasta, 15% kerjaan lokal, 14% kerjaan nasional, 1,9% internasional, 1,7% multinasional, 2,9% kuliner, 4,2% jasa,
6,5 retail, 0,2 properti, 1,3 pertanian, mungkin jadi Pak Tani yang baik, dan 2,9% kita tidak tahu. Jadi masa depan Anda cerah menurut penelitian kita, ya. Dan apalagi Anda pasti dengan penuh semangat. Dan kalau saya berjalan-jalan dari Aceh sampai Papua, saya selalu bertemu dengan alumni IAIN atau UIN Sunan Kalijaga. Ada yang jadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, MPR, DPR, DPRD, penuh dengan alumni Sunan Kalijaga. Jadi Anda tidak perlu minder menjadi wisudawan hari ini. Tetapi ingat, apapun Anda nantinya, amanah apapun yang Anda pegang nantinya, jadi apapun Anda nantinya, jabatan setinggi apapun yang Anda pegang, saya tetap berpesan agar Anda pegang konsep pendidikan yang pertama, yaitu etika atau akhlak. Untuk itu saya bacakan kitab Tajus Salatin karya Bukhari Jauhari, yaitu penulis abad 16 dari Aceh, yang ditulis untuk Sultan Alauddin Riayat Shah 1589-1604, yang bercerita tentang akhlak atau etika. Kira-kira bunyinya seperti ini, bab 16 tentang peri budi. Didengarlah olehmu, hai yang budiman, budi itulah sungguh pohon ihsan, karena ihsan itu peri budilah. Jika lain maka lain jadilah. Orang yang berbudi itu kayalah. Yang bukan berbudi itu papalah. Jika kalau kau dapat arti alif ini dan budi padamu di sini, bahwa kasihan jua namamu dan sekali kasihan pun adamu. Jika kamu mau menjadi kayu, mintalah budi bagimu cahaya. Hai tuanku Bukhari yang biasa, minta selamat budi senantiasa. Bukhari tentu saja adalah penulisnya yang mempersembahkan tulisan ini kepada Sultan Riayat Shah Aceh. Dalam etika Jawa, saya mengambil 2 butir dari sestradi yang isinya ada 21 nilai, yaitu 1 bernama ikhtiar, yang kedua bernama swarjana. Bunyinya ikhtiar begini, ikhtiare denyo mersuti pangupayaning barang pratining aripuh, yaitu mengupayakan segala sesuatu untuk menghadapi penghalang. Maka para wisudawan wisudawati, di samping Anda berbudi, Anda juga harus siap untuk menghadapi halangan. Dan halangan itu rata-rata dari diri Anda sendiri, dari kemalasan kita, dari rasa minder kita, dari kekurang beranian kita. Kemudian swarjana ngadep geni sanekyo, yaitu seorang sarjana yang siap menghadapi apapun. Jika Anda tidak menjadi PNS, berwira swasta, jika tidak bisa buka warung, jika tidak bisa reparasi helm, jika tidak bisa reparasi jam, jika tidak bisa asal halal menjadi imam di musola, apapun adalah pekerjaan. Dan pekerjaan itu selalu dinamis, tidak ada yang statis. Kadang di bawah, kadang di atas. Dalam tradisi Jawa itu namanya cakro manggilingan, yaitu roda itu berputar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati, masa depan Anda cerah, berbanggalah menjadi UIN Sunan Kalijaga. Ya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Shadaqallahul Adzim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.